Pada hari itu di Desa Panarung diadakan pendidikan dan sosialisasi mitigasi bencana terkait dengan pencegahan bencana kekeringan, yaitu siaga mengatasi kekeringan saat kemarau oleh BPBD di wilayah Yogyakarta yang bekerja sama dengan Pak Kepala Dukuh setempat. Ibu-ibu, bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya, kenalkan saya Perawat Amelia dan teman saya Perawat Indra. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan terkait siaga kekeringan saat musim kemarau. Baik, sebelumnya, apakah bapak-bapak ibu sudah mengetahui apa itu kekeringan? Tidak ada air, tidak ada air. Ya, kekurangan air, panas, itu tidak ada air. Baik, untuk siaga kekeringan saat musim kemarau, sebelumnya musim kemarau yang panjang itu membuat wilayah di Indonesia itu terancam kekeringan, apalagi di daerah, misal kalau di Jogja itu gunung itu. Bencana kekeringan ini membuat cadangan air semakin tipis. Nah, untuk dampak kekeringan ini, karena di Jogja ini mayoritasnya kebanyakan orang-orang Jogja itu petani, peternak. Jadi untuk petani itu bisa mengalami gagal panen. Terus yang kedua, untuk peternak itu bisa kekurangan air untuk hewan ternaknya. Terus untuk masyarakat itu kebanyakan bisa kekurangan air untuk sehari-hari, misal untuk mandi, kebutuhan pribadi, untuk memasak air dan lain-lain. Nah, untuk cara mengatasi kekeringan itu, yang pertama, pengerukan waduk agar bisa menampung air lebih banyak. Ketika misal ada hujan, itu bisa dijadikan penampungan untuk emergensi untuk waspada kekeringan. Selanjutnya yaitu yang kedua, menampung air hujan dengan embung. Dan yang ketiga, penghijauan dengan menanam banyak pohon di sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya silakan mungkin Perawat Dinda ingin menambahkan. Baik, bapak-bapak ibu, biasanya kan kekeringan itu identik juga dengan nanti akan menyusul ya kebakaran, baik kebakaran hutan maupun kebakaran ladang di pertanian dan lain sebagainya. Dikarenakan itu nanti kan kering, tidak ada air, jadi gas-gasnya itu yang ada di bawah tanah, karbon dioksidanya itu kan banyak, jadi bisa menyebabkan kebakaran. Kira-kira bapak dan ibu sekalian sudah tahu belum, kira-kira kalau misalnya terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan oleh bapak dan ibu sekalian? Fungsi betul. Kemudian Ke tempat yang tidak terjadi. ya, betul. Yang pertama itu adalah menyelamatkan diri sendiri. Jangan menyelamatkan barang berharga, TV, mobil yang sekiranya itu berat dibawa. Jadi selamatkan diri sendiri dan juga saudara, misalnya anak, suami, istri dan lain sebagainya, orang tua, itu dibawa ke tempat yang aman. Yang kedua adalah menelepon bala bantuan, bisa ke BPBD untuk menginformasikan bahwa setelah terjadi kebakaran di desa ini, di wilayah Kidul misalnya, itu segera untuk minta bantuan. Nah, yang kedua adalah bawa air minum, karena kalau terjadi kebakaran itu pasti nanti oksigen di dalam tubuh untuk lari-lari, kemudian ada asap dan lain sebagainya, itu pasti akan oksigennya berkurang dalam tubuh bapak dan ibu sekalian. Jadi bawa air minum, sebisanya kalau tidak bisa ya mesti ke tempat yang lebih aman. Ada lagi, kira-kira ada yang tahu bapak dan ibu sekalian kalau terjadi kebakaran kita harus bagaimana? Dari listrikan. Ya betul, hindari listrik. Takutnya nanti menyambar bapak dan ibu sekalian. Ada lagi, mungkin ibu-ibu yang di sini kok diam-diam saja belum makan nasi tiwul, ibu? Oh, belum. Kita terlalu siang atau terlalu pagi untuk menyebutkan? Terlalu sore. Terlalu sore. Baik, ada lagi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan saat terjadi? Bagaimana? Memeriksakan diri. Ya, setelah terjadi bencana kebakaran, yang pasti kita ke titik evakuasi yang lebih aman. Kemudian setelah terjadi kebakaran kita bisa memeriksakan diri ke puskesmas ataupun ke
rumah sakit tersebut. Saya Mbak, itu matikan semua aliran listrik yang ada di rumah. Ya betul, matikan aliran listrik itu seperti tidak berbeda jauh dengan banjir ya, jadi kan juga dimatikan aliran listriknya. Dan yang pasti adalah hindari tempat yang kira-kira bisa terjadi kebakaran. Jadi hutan yang kering, kemudian banyak aktif pohon, kemudian rumput yang kering, dihindari tempat-tempat seperti itu karena itu adalah tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya kebakaran. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Tiwi. Ibu Tiwi. Biasanya kalau kebakaran sama kan kalau kering pasti biasanya identik sama kebakaran ya. Nah kira-kira itu kalau kita diungsi baiknya kemana ya lebih cepat? Baiknya kemana? Itu bisa ke tempat yang lebih aman. Yang pasti ke tempat lebih aman, misalnya rumah saudara yang di daratan. Karena kan misalnya ya seperti yang Mbak Ameli, perawat Amelia tadi sampaikan bahwasanya kekeringan dan juga kebakaran dengan yang di pegunungan kayak gunung itu dan lain sebagainya. Kita ke tempat yang berbeda untuk melakukan Mbak Tiwi ya. Oh Mbak Tiwi ya. Ya, silakan. Ibu Indah. Saya tanya Ibu itu kan kalau keringan itu bisa dari kebakaran hutan itu kan jauh dari pemerintahan warga sekitar itu untuk menghubungi dan baik untuk menghubungi kalau ada lahan yang kebakaran itu bisa untuk warga setempat itu bisa menghubungi mungkin entah kepala desa atau warga setempat yang apa namanya yang berinisiatif untuk meredakan kebakaran tersebut. Mungkin dengan warga sekitar membawa air untuk lahan yang terbakar. Ya, kalau misalnya itu kebakarannya hanya di ladang 1 petak ya, Ibu Endah ya. Nah, Ibu Endah. Nah, misalnya kalau kebakarannya itu di lahan yang luas, itu bisa misalnya Ibu Endah nih nggak tahu dia bisa langsung telepon kepala desa ataupun apa ya RT ataupun apa untuk melaporkan Bapak mohon maaf bahwa ada kebakaran di ladang ini, nanti pasti kepala desa itu nanti akan menelpon ke BPBD ataupun juga menelpon ke pemadam kebakaran setempat daerah Gunung Kidul itu untuk memadamkan untuk bantu untuk memadamkan api. Tapi kalau misalnya itu kebakarannya hanya di ladang yang sepetak, itu bisa warga untuk bahu-membahu gotong royong dari mulut ke mulut untuk menyampaikan nanti bisa dibawakan air. Kalau itu sudah terjadi kekeringan, tapi kalau misalnya terjadi kekeringan kemudian lanjut terjadi kebakaran, lebih baik melaporkan ke kepala desa, nanti kepala desa akan melaporkan ke BPBD ataupun ke pemadam kebakaran seperti itu. Ada lagi? Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuni. Pasti kabut-kabut ya itu selain kalau pakai masker tindakan apa yang harus Baik, yang pertama kalau misalnya ada kabut, ada debu dan lain sebagainya, pakai masker, pakai pelindung mata, takutnya nanti matanya iritasi kemerahan dan lain sebagainya. Bisa juga menjauhi kepulan asap ataupun debu yang ada di situ. Jadi lingkungan tersebut dijauhi saja. Kemudian juga perbanyak minum air putih yang banyak karena nanti juga akan batuk. Nah kalau batuk nanti bisa menggunakan masker dan juga ada etika. mungkin saya menambahkan sedikit kalau bisa terdapat di lingkungan rumah terdapat debu atau kepulan asap mungkin dari yang punya rumah itu bisa dilakukan setiap pagi atau setiap siang itu bisa menyiramkan air di sekitar rumah atau misal debunya masuk ke dalam itu dari yang tuan rumah bisa melakukan pengelapan. Jadi lakukan dengan lap yang basah lalu bersihkan seluruh yang terdapat debu. Itu untuk mencegah
mungkin penyakit gangguan saluran pernapasan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, sudah ada cukup. Baik, sekarang giliran kami bertanya ya, kekeringan tadi atau Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian tidak ada air, kemudian panas, kemudian bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian untuk dampaknya, Artinya kerusakan, ya, kerusakan, kemudian dada bocor, sakit, korban jiwa juga bisa. ya, kemudian untuk cara menanggulanginya bagaimana? Rawatkan diri terlebih dahulu. Ya, Pembentukan ya, merawat. Baik, seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya Bapak dan Ibu sekalian sudah selesai. Saya selaku perawat Bunda dan juga rekan saya, perawat Amelia, izin pamit. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musim kemarau pun tiba. Di sebuah desa mengalami kekeringan dalam kondisi siaga. Beberapa warga melaporkan bahwa air di rumahnya sudah tidak bisa keluar lagi. Warga kebingungan untuk mencari bantuan air bersih. Akibat dari kemarau ekstrim dan kekeringan yang melanda, juga terjadi kebakaran yang terjadi Desa W. Dukuh kemudian menghubungi BPBD untuk menyampaikan kekeringan telah mengganggu aktivitas warga setempat dikarenakan kurangnya air bersih di desa. Selamat siang Bapak, saya ingin melaporkan telah terjadi kebakaran di Desa W. Mohon bantuannya untuk segera datang. Selamat siang, laporan saya terima. Apakah di lokasi terdapat korban? Sepertinya terdapat korban, tapi saya tidak tahu pastinya seberapa. Baik, saya akan kerahkan tim penyelamat untuk segera meluncur ke lokasi. Baik, terima kasih Bapak, saya tunggu bantuannya. Tim siaga bencana berkumpul melakukan briefing bersama sebelum dilakukannya evakuasi terhadap korban bencana. Briefing dipimpin oleh leader lapangan. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Bahwa ada laporan dari Desa W terjadi kebakaran untuk tim siaga, tim SAR dan tim perawat sudah meluncur ke terjadinya kebakaran. Siap. Laksanakan. Tim SAR melakukan pengecekan di lokasi terjadinya bencana kekeringan. Lokasi sudah siap, tidak ada bencana. Tim triase boleh masuk. Tim triase melakukan pencarian korban dan melakukan penilaian sesuai tingkat keparahan korban. Teman-teman, 1, 2, 3. Perawat RS lapangan memberikan pertolongan dan dorongan psikologis kepada para korban. Setelah semua korban sudah mendapatkan pertolongan, tim siaga bencana melaporkan ke komandan terkait kondisi yang terjadi di lapangan dan apa yang sudah dilakukan. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana keadaan di lapangan? Sudah terkondisikan, Komandan. Baik. Untuk setiap tim untuk segera melapor. Yang pertama dari tim SAR, yang kedua dari tim triase, dan yang terakhir tim perawat. Silakan tim SAR. Lapor Komandan, lingkungan sudah aman, kebakaran sudah kami atasi. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, tim triase, lapor dari tim triase terdapat 4 korban, 3 korban triase hijau dan 1 korban triase merah. Baik, tim perawat
dan untuk 3 korban triase hijau sudah ditangani di posko. Kemudian untuk korban triase merah, yang satu itu sudah dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena tadi sudah dilakukan pengobatan di posko, korban tetap tidak sadarkan diri. Baik, laporan diterima. Silakan untuk kembali ke posisi masing-masing. Saya Giri, selamat sore. Selamat sore.